teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat selalu dan selalu bersemangat. Walaupun kita masih beraktivitas secara online, kita lebih banyak di rumah saja, tapi kita perlu mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kesehatan tubuh yang kuat untuk dapat tetap menjalani aktivitas kita seperti biasa. Kita mau bangkit berdiri, kita mau menaikkan pujian mulia, karena hanya Tuhanlah yang patut kita puji. Kita mau naikkan pujian ini dari awal kembali. Mulia. Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang ada di bumi, semua yang di bumi. Mari kita satu di dalam doa. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang mulia, Engkau adalah Allah yang patut kita puji dan kita muliakan. Engkau adalah Allah yang bukan hanya Raja, tapi Engkau juga adalah Allah yang mau menjadi manusia. Engkau turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan setiap kami, Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan merayakan, memperingati kelahiran Engkau, Tuhan. Ajar kami untuk mengingat kembali akan apa sih yang menjadi esensi dalam kelahiran Tuhan Yesus. Ingatkan kami kembali bahwa Tuhan Yesus mati untuk menderita untuk kami. Maafkan kami Tuhan, karena kami masih sering menyakiti hati Tuhan. Kami masih berbuat dosa. Kami masih melanggar apa yang Tuhan tidak suka. Tapi Tuhan, terus ingatkanlah kami, supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan firman Tuhan, yang selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Pada hari ini kami datang ke hadirat Tuhan dengan kerinduan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan.
Kiranya saja Engkau yang memelihara hati dan pikiran kami ini Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Benar ya, tidak terasa bulan ini sudah memasuki bulan Desember, akhir dari tahun 2020. Pasti banyak dari kita yang merasakan bahwa wah cepet banget ya 2020. Terakhir kita ke gereja mungkin di sekitaran Maret. Udah hampir 9 bulan kita tidak bertemu secara tatap muka. Tapi kita yakin dan percaya apa yang Tuhan izinkan terjadi adalah yang terbaik untuk kita semua. Dengan semangat kita mau sambung pujian kita dengan kita mau menyatakan betapa hebatnya Tuhan kita. Dia adalah Allah yang berkuasa di bumi maupun di surga. Amin. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memandangkan wajah kita pada Yesus supaya kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Serta
Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pemuda remaja GKI Bungur. Saya harap kita semua senantiasa di dalam penyertaan Tuhan, meskipun ada banyak hal yang kita pertanyakan di dalam hidup ini. Nah, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Kalau kita melihat bahwa Advent itu adalah masa persiapan setiap orang percaya untuk menantikan kelahiran Yesus Kristus. Nah, saya percaya bahwa saat kita menantikan Tuhan kita, itu bukan hanya saat pada tanggal 25 Desember, tetapi setiap hari kita seharusnya menantikan Kristus untuk terus lahir di hati kita, melahirkan kecintaan yang dalam kepada Kristus yang pernah lahir 2000 tahun yang lalu. Nah, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 62, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Kami bersyukur untuk setiap kisah hidup yang kami lalui. Kami bersyukur untuk semua duka cita, bahkan sukacita yang Tuhan izinkan kami lalui. Kami bersyukur untuk semua itu. Dan hari ini ya Tuhan, kami kembali hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan, apa yang harus kami lakukan sebagai umat Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk mencerna, untuk memahami, dan terlebih lagi saat kami memahami, untuk kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah Roh Kudus, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, meskipun kami berjauhan, meskipun kami tidak bersama-sama di dalam satu ruangan, tapi kami percaya Engkau Allah yang hadir di setiap hati kami, mempersatukan hati kami dimanapun kami berada. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama-sama bagaimana perasaan tenang dan nyaman di dalam lindungan Tuhan. It is well, it's my soul. Kita akan merenungkan bagian ini dari Mazmur 62 yang akan kita baca bersama-sama di tempat saudara-saudara. Kita buka Mazmur 62, saya akan bacakan dari sini. Demikianlah firman Tuhan. Perasaan tenang dekat Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan dari Mazmur 62 ini. Nah, saudara-saudara yang dalam Tuhan, beberapa sarjana perjanjian lama mengungkapkan bahwa Mazmur 62 ini adalah satu gambaran pergumulan seorang yang saleh, seorang yang mengasihi Tuhan, dan dia adalah seorang raja.
seorang raja yang hidup di tengah-tengah bangsanya pada waktu itu. Dan kalau kita melihat secara keseluruhan, ekspresi dari perasaan ungkapan hati yang ditulis oleh pemazmur di dalam kitab Mazmur adalah ekspresi kepercayaan total kepada Tuhan. Bagaimana seseorang yang menulis kisah hidupnya, menulis kepercayaannya dengan kepercayaan yang utuh, kepercayaan yang benar-benar dia ungkapkan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan adalah keselamatan hidupnya. Nah, dari seluruh Mazmur ini dikatakan oleh beberapa sarjana, Mazmur 62, Mazmur 4, 16, 27, Mazmur 131 adalah Mazmur yang kental akan ungkapan kepercayaan total kepada Tuhan. Nah, ada para sarjana juga yang mengatakan bahwa Mazmur ini juga adalah Mazmur ratapan, di mana seorang anak Tuhan, seorang yang saleh, umat Tuhan juga adalah umat yang meratap. Meskipun dia dapat melihat karya Tuhan di tengah-tengah hidupnya, di tengah-tengah bangsanya, dia mendengar cerita dan dia melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memegang sejarah. Tetapi digambarkan bahwa Mazmur ini adalah juga Mazmur yang meratap, Mazmur yang mengungkapkan keluh kesah kehidupan yang dia pernah alami selama dia berada di dunia. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan membahas beberapa bagian dari Mazmur ini yang akan kita pelajari secara khusus di dalam ungkapan Mazmur dari ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Nanti terakhir kita akan belajar dari ayat yang 9 sampai 13 sedikit saja, karena kita akan memfokuskan bagaimana relasi seorang penulis dengan Tuhan yang dia percayai. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita juga harus melihat di dalam konteks Mazmur 62 ini dikatakan bahwa pada saat yang sama, ungkapan kepercayaan ini adalah pengalaman kepahitan yang dialami secara langsung. Jadi saat seorang penulis mengungkapkan keyakinannya kepada Tuhan, yakni yang dipercayai orang tersebut adalah Raja Daud, saat dia mengungkapkan kepercayaannya kepada Tuhan, pada saat yang sama dia mengalami betapa pahitnya hidup yang dialami. Jadi pada saat Daud menulis bagian ini, dia tidak menulis dalam keadaan yang baik. Ketika dia mengatakan bahwa dia percaya kepada Tuhan, hanya Tuhan gunung batunya, hanya Tuhan kota keselamatannya, itu ditulis dalam keadaan yang gentir, dalam keadaan yang terdesak, dalam keadaan pahit, dalam ratapan. Tetapi dapat dilihat dalam keadaan seperti itu, dia dapat mengatakan, hanya Tuhanlah keselamatannya. Dan kita akan membahas bagian ini. Kita akan melihat bahwa ada dua perikop yang akan kita bahas, yang tadi sudah kita bicarakan di awal, bahwa dalam Mazmur 62 ini ada dua perikop yang terdiri dari ekspresi kepercayaan Daud terhadap Tuhan, kemudian kedua dinyatakan bahwa kepercayaan Daud juga diajarkan, dinasehatkan kepada umat pada waktu itu. Nah, kita akan melihat dari ayat 2 sampai 8. Dikatakan di sini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah, saudara-saudara, di dalam bahasa aslinya, para sarjana perjanjian lama itu mengungkapkan bahwa ada ungkapan ak itu only, hanya, itu diulang-ulang. Kalau kita baca ya, kalau saudara-saudara baca di Alkitab saat ini, ada kata hanya yang diulang-ulang. Ayat 2, hanya dekat Allah saja. Ayat 3, hanya dialah gunung batuku. Kemudian ayat 6, hanya pada Allah saja. Kemudian ayat 7, hanya dialah. Hanya. Menunjukkan satu kekuatan kebergantungan kepada sosok pribadi yang besar. Nah, beberapa sarjana perjanjian lama juga mengungkapkan bahwa atau hanya ini menjadi elemen yang esensial atau menjadi bagian yang esensi dari Mazmur ini. Jadi kata itu menjadi esensi yang ditonjolkan, maksudnya kata-kata yang ditonjolkan gitu, bagian daripada
ungkapan Daud yang menekankan bagaimana kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi saat dia mengatakan hanya berkali-kali, ini adalah elemen esensial dari Mazmur 62. Nah, ada beberapa scholar juga mengatakan, beberapa sarjana perjanjian lama mengatakan bahwa ak juga menggambarkan kekuatan besar yang tak terlihat. Maksudnya apa? Jadi para perjanjian lama, sarjana perjanjian lama itu menggambarkan bahwa ak ini, ungkapan ak Daud kepada Allah, ungkapan hanya Tuhan, itu adalah ungkapan yang menggambarkan kekuatan besar yang tidak bisa terlihat oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan, oleh orang-orang yang tidak beriman. Nah, saudara, ini juga menggambarkan bahwa kekuatan besar yang dapat dilihat manusia itu bukanlah kekuatan yang sesungguhnya, tetapi di balik kekuatan besar ada kekuatan Tuhan. Kalau saudara-saudara pernah membaca kisah kekristenan yang menderita di zaman Nero, ya banyak sekali anak-anak Tuhan yang menderita di zaman raja-raja, banyak sekali anak-anak Tuhan yang bergumul, raja-raja yang bengis, yang kita bisa belajar dari sejarah, dan salah satunya adalah pada saat anak-anak Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah saat Nero menjadi kaisar. Kalau kita melihat di YouTube tuh sudah banyak bagaimana Nero itu menganiaya orang-orang Kristen. Nero pada waktu itu dianggap sebagai kekuatan yang besar, sehingga banyak orang yang tunduk kepadanya, banyak orang yang menghormati dia, banyak orang yang takut. Karena apa? Karena mereka melihat Nero itu raja yang kuat, raja yang besar. Tetapi coba lihat bahwa di antara banyak orang ada sekelompok anak-anak Tuhan yang tidak percaya kepada Nero, yang tidak melihat kekuatan Nero itu sebagai kekuatan yang mengancam jiwa mereka. Karena apa? Karena mereka bisa melihat dengan iman bahwa ada kekuatan besar di tengah-tengah hidup mereka, yaitu adalah Tuhan sendiri. Karena itu kalau kita melihat, kita membaca dari buku sejarah, kita melihat film-film yang diputar ulang di zaman pada waktu itu, bagaimana kejamnya Nero memperlakukan anak-anak Tuhan, dan mereka tetap setia. Ini kisah yang nyata, kisah yang benar-benar terjadi, di mana kekristenan pada waktu itu dianiaya habis-habisan. Nah, saudara-saudara yang di dalam Tuhan, inilah yang menjadi gambaran kekuatan yang besar yang tidak terlihat, di mana kekuatan besar ini hanya bisa dilihat oleh anak-anak Tuhan, oleh orang-orang yang memiliki kepekaan rohani, sehingga pada saat Daud mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, berkali-kali dia mengatakan hanya dekat Allah saja, karena dia dapat melihat bahwa ada kekuatan besar yang tidak dapat dilihat oleh orang-orang sekelilingnya, orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Jadi kita bisa melihat saat Daud mengatakan berkali-kali kata hanya, itu mengandung satu ungkapan iman yang luar biasa. Karena apa? Dia dapat melihat kekuatan Allah yang besar di tengah-tengah zamannya. Meskipun ada begitu banyak kekuatan yang berusaha untuk menghancurkan bangsa Israel dan Raja Daud sendiri pada waktu itu. Nah, kita akan melihat ayat yang kedua, dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah, gambaran aku tenang di sini digambarkan, dicoba ditafsirkan oleh para orang-orang perjanjian lama sebagai gambaran seorang bayi yang sedang menyusui di pangkuan ibunya. Gambaran yang tenang, gambaran yang tidak gelisah, dia nyaman di pangkuan ibunya, bahwa ibunya akan melindungi dia. Jadi saat Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, itu menggambarkan seorang bayi yang sedang berada di tangan seorang ibu yang akan melindungi dirinya, yang akan menjaganya baik-baik. Nah, saudara, ini suatu ungkapan yang begitu indah. Betapa seorang Raja Daud pada waktu itu, konteksnya di sini nanti kalau kita lihat, Daud itu mendapat satu ancaman, dan dia melihat orang-orang sekelilingnya hendak menghancurkan dia dan mengkudeta dia dari
dari singgasananya. Dan dalam kondisi seperti itu, dia mengatakan, aku tenang, meskipun orang-orang sekitarnya itu hendak menurunkan dia, menghancurkan dia. Nah, dikatakan ayat yang ketiga, Daud mengatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, saudara-saudara, gambaran gunung batu dan keselamatanku dalam konteks ini adalah Daud menggambarkan Allah itu sebagai gunung batu. Nah, pada waktu itu, di orang-orang perjanjian lama, selalu melihat sesuatu yang besar itu akan dihubungkan kepada Allah. Bukan berarti di dalam itu ada Allah ya, tetapi mereka melihat bahwa sesuatu yang mereka lihat seperti gunung batu, kota benteng, itu menggambarkan kekuatan Tuhan. Nah, zaman itu juga Daud adalah orang yang berperang, sehingga para penafsir mengatakan saat Daud mengatakan gunung batu dan keselamatanku adalah Allah, dia melihat bahwa pada waktu perang, biasa kalau orang-orang perang itu ya, ada satu gunung-gunung atau batu-batu tempat mereka berlindung untuk melihat musuh dari kejauhan. Kalau saudara-saudara sering melihat film-film tentang perang, orang-orang yang sedang berperang satu kelompok, pasti mereka akan mencari tempat-tempat perlindungan, batu-batu yang besar untuk mereka bersembunyi. Nah, Daud menuliskan kepercayaannya kepada Tuhan itu dengan mengatakan Tuhanlah gunung batunya. Jadi dengan pengalaman dia, dengan gambaran itu, dia melihat bahwa Tuhan itu tempat dia berlindung dari musuh-musuh, tempat dia berlindung untuk melihat musuh dari kejauhan, dan dia merasa aman di dalam tempat perlindungan itu. Nah, kalau dilihat, Daud juga mengatakan bahwa hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Nah, ada sarjana perjanjian lama juga yang mengungkapkan bahwa keselamatan di sini adalah menunjukkan tempat yang luas. Jadi seperti perbandingan dengan tempat yang sempit. Jadi keselamatanku diungkapkan sebagai tempat yang luas di mana aku bisa bernafas lega, di mana aku bisa merasakan kedamaian gitu. Nah, meskipun Daud dalam kondisi yang terhimpit, tetapi jiwanya itu ada ketenangan, ada kelegaan. Nah, saudara-saudara, 10 tahun yang lalu, kira-kira saya pernah membaca satu kisah yang kalau saya cari judulnya di website itu sudah tidak ditemukan. Itu dulu saya baca 10 tahun yang lalu, kisah mengenai seorang perempuan yang menjadi pengikut Kristus di Jepang, kalau tidak salah namanya Sumisan. Bagaimana saat dia mengatakan kepercayaan imannya dalam sejarah kehidupannya sampai di titik dia tuh dipenjara ya. Dia dipenjara, dia juga mendapatkan pelecehan seksual di sana, tetapi orang-orang penjara melihat dia memiliki ekspresi yang damai gitu. Meskipun penjara yang sempit itu ya, memenjarakan dirinya, bahkan dia mendapatkan perlakuan yang tidak pantas. Tetapi orang-orang melihat ada sesuatu yang berbeda dari kehidupan Sumisan. Bagaimana dia tetap tenang. Dan dikatakan juga bahwa dalam kisah Sumisan ini, Sumisan mewartakan kasih Kristus kepada orang-orang, kepada tetangga-tetangga di selnya pada saat dia di penjara. Jadi kalau kita melihat ungkapan Daud, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, keselamatan yang digambarkan sebagai tempat yang luas, yang dimana dia tidak merasa terhimpit, itu ternyata juga dialami oleh orang-orang yang hidup di luar Alkitab, yang tidak dimasukkan dalam cerita Alkitab. Contohnya tadi, kisah seorang perempuan yang percaya Tuhan tersebut. Keadaan yang Tuhan izinkan untuk kita lihat, kita baca, bahwa ada loh kisah-kisah orang yang dipenjara dalam keadaan yang tersiksa, tetapi jiwanya tidak tersiksa. Dia merasakan kelegaan, dia merasakan ketenangan yang dimana orang lain dapat melihat. Dan ada begitu banyak kisah yang menceritakan akan hal itu. Jadi gambaran keselamatan yang Daud ungkapkan di sini adalah gambaran di mana dia merasakan kedamaian, seolah-olah dia berada di tempat yang luas dan dia bisa bernafas lega. Nah, saudara-saudara, saat Daud mengatakan hanya Tuhan keselamatan
dirinya, hanya Tuhan gunung batunya dan keselamatannya, kota bentengnya, dan dia tidak akan goyah, ini bukan ungkapan yang sekedar diungkapkan dalam waktu yang singkat atau yang biasa saja, tetapi ini hasil dari pengalaman dan pemahaman tentang Tuhan. Jadi orang Kristen, kita tidak akan mungkin bisa mengatakan, oh hanya Tuhan gunung batuku, hanya Tuhan keselamatanku, tanpa kita sendiri melihat Tuhan dalam kehidupan kita dan mengalami Tuhan. Nah, beberapa sarjana perjanjian lama mengungkapkan bahwa ungkapan ini dapat diungkapkan saat seorang tersebut mengalami Tuhan dan mengenal Tuhan di dalam relasi yang hidup, relasi yang saling percaya. Nah, jadi saat seseorang mengalami guncangan dalam hidupnya, dia tidak akan sangat terguncang. Beda ya, saudara, kita harus melihat sangat terguncang dengan terguncang itu beda sekali ya. Jadi kita akan melihat terguncang dengan tidak sangat terguncang itu berbeda. Bukan berarti seorang anak Tuhan yang sudah di dalam Tuhan, yang sudah hidup di dalam Tuhan, yang mengenal Tuhan, yang saleh, tidak pernah terguncang. Bukan berarti seperti itu. Terguncang, tetapi tidak sangat terguncang. Inilah pengalaman yang hendak Daud katakan. Dia terguncang tidak? Dia terguncang. Dia khawatir, pasti dia khawatir, tetapi tidak sangat khawatir. Jadi kalau kita melihat ya, kalau pohon itu, pohon yang tinggi, biasa kalau ada angin ya, pasti ada goncangan-goncangan kecil yang kita bisa lihat ya, kecuali itu angin besar. Nah, angin itu bisa mengguncang goncangan pohon tersebut, tetapi ketika adanya angin, pohon tersebut tidak benar-benar langsung rubuh. Nah, gambaran seperti itu yang Daud hendak nyatakan dalam bagian ini, bahwa meskipun dia terguncang dalam keadaan yang terhimpit saat dia menulis bagian ini, tetapi dia tidak sangat terguncang. Dia tetap memiliki satu pegangan, dia tetap bisa berdiri di tengah-tengah angin yang besar itu. Sehingga kalau kita melihat dari ayat 4 sampai 5, dia mengungkapkan bagaimana situasi pada waktu itu. Dikatakan, saya akan bacakan, berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Nah, gambaran ayat 4 dan 5 ini adalah orang-orang sekeliling Daud. Nah, tidak dijelaskan orang-orang tersebut atau itu siapa secara spesifik, tapi orang-orang tersebut adalah orang-orang yang juga di dalam pemerintahannya Daud. Orang-orang yang berusaha melengsarkan Daud. Karena apa? Daud hidup benar. Daud menegakkan kebenaran. Saudara, kalau kita melihat ya, kenapa banyak sekali kalau kerajaan-kerajaan atau suatu pemerintah itu kita tidak bisa mengatakan bahwa semua hatinya sama. Nggak bisa begitu. Karena ada pemimpin yang tulus, tetapi orang-orang di bawahnya itu tidak hidup dengan tulus. Ada pemimpin yang hidup benar, tidak menjamin bahwa orang-orang yang di bawahnya itu juga suka akan kebenaran. Oleh karena itu, kalau kita membaca kisah ya, ada mungkin kisah-kisah yang dikisahkan bahwa ketika ada orang yang menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, anti korupsi, pasti orang-orang yang tidak suka kebenaran berusaha untuk menjatuhkan. Nah, konteks Daud itu seperti itu. Daud seorang yang saleh, seorang yang hidup benar, tapi dia tahu ada orang-orang di sekitarnya yang di depannya itu pura-pura baik, tetapi di belakang yang merencanakan sesuatu yang jahat terhadap Daud. Dan ini kondisi yang sangat mengerikan ya. Nah, saudara-saudara, kondisi ini juga menggambarkan betapa sedikitnya orang saleh pada waktu itu. Dan kalau kita melihat di zaman kita sekarang juga, kita tidak bisa mengatakan bahwa orang saleh itu banyak gitu. Kita tidak tahu, karena kalau orang saleh itu banyak duduk dalam pemerintahan atau di dalam dunia ini, pasti tidak ada yang namanya kelaparan, tidak ada korupsi yang begitu luar biasa yang dimakan oleh orang-orang tertentu. Saya pikir seperti itu. Jadi
kita tidak bisa mengatakan bahwa dunia kita sekarang itu dipenuhi orang-orang saleh. Justru orang-orang saleh itu sangat sedikit, dan hal ini juga ada di dalam zamannya Daud. Disinilah Daud berkeluh kesah, sehingga dalam tulisannya dia menyatakan, berapa lamakah kamu hendak menyerbu aku yang hampir roboh ini. Nah, saat Daud tahu bahwa hanya Tuhan gunung batunya, itu bukan berarti dia tidak ada perasaan takut. Tetapi perasaan takut itu tidak mengguncang keseluruhan hidupnya. Perasaan takut itu tidak membuatnya melarikan diri dari Tuhan dan ikut seperti orang-orang di sekitarnya untuk tidak menjadi tidak saleh gitu. Sehingga dalam ayat 4 dan 5 ini kita bisa melihat betapa Daud itu bergumul dengan orang-orang sekitarnya. Dia bergumul akan ketidakadilan, dia bergumul akan orang-orang yang suka berkata dusta. Nah, meskipun demikian Daud menutup bagian ini dengan sangat indah dalam ayat yang ke-6 dan yang ke-8. Dia mengulang kembali deklarasi imannya. Ada pengulangan dan penegasan meskipun keadaan tidak berubah. Daud mengatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Nah saudara, kalau dalam bahasa Indonesia, ayat 6 dan ayat 3 itu sama. Coba saudara lihat, itu percis sama. Tetapi dalam bahasa aslinya, ayat 3 dan ayat 6 itu ada satu bagian yang dihilangkan di dalam ayat yang 6. Itu ungkapan yang dikatakan oleh para sarjana itu diungkapkan dengan sederhana. Maksudnya adalah dalam ayat 6 ini kondisi kerohanian Daud semakin meningkat. Kalau dalam ayat 3, dia mengatakan gambarannya seperti ini. Dalam ayat 3, hanya dekat pada Allah saja, aku tenang. Dialah gunung batuku, dialah kota keselamatanku. Dan dalam ayat 6 itu hendak menggambarkan hanya pada saja kiranya aku tenang, hanya pada Allahku saja kiranya jiwaku itu damai, meskipun keadaan tidak berubah. Jadi ayat 6 dan ayat 3 itu hendak digambarkan sesuatu yang berbeda. Kalau ayat 3 seolah-olah ada syarat, tapi di dalam ayat 6 Daud mengalami peningkatan kepercayaan. Di sini Daud mengungkapkan meskipun keadaannya tidak berubah, meskipun musuh-musuhnya tidak menjadi baik, meskipun keadaannya bahkan semakin sulit, dia akan tetap mengatakan kepada dirinya bahwa hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Jadi hal ini hendak menggambarkan bahwa meskipun keadaan tidak berubah dan Daud tidak melihat keadaan itu berubah, dia tetap mempercayai bahwa ketenangan jiwanya hanya ada di dalam Tuhan, bahwa ketenangan hatinya hanya di dalam Tuhan, meskipun keadaan tidak berubah. Ini suatu ungkapan yang luar biasa, ya saudara-saudara. Kalau kita melihat konteks di zaman kita yang saat ini kita masih bergumul dengan pandemi, bisakah kita mengatakan kepada diri kita, hanya pada Allah saja aku tenang, meskipun aku tidak tahu kapan pergumulan pandemi ini berakhir. Dapatkah kita mengungkapkan hal ini dengan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan? Itu menjadi pergumulan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Dan saat Daud menang di dalam pergumulan jiwanya, pergumulannya dengan Tuhan, pergumulan kepercayaannya dengan Tuhan, ayat 9 sampai ayat 13, dia menasihatkan kepada umatnya. Dia mengatakan, saya tidak akan baca semua, dia mengatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, di hadapan Tuhan. Daud mengajak umat Tuhan untuk percaya kepada Tuhan dengan seutuhnya. Daud mengajak umat Tuhan mencurahkan isi hati mereka seperti yang dilakukan oleh Daud. Daud mengajak seluruh umat Tuhan untuk bersandar kepada Tuhan, untuk menjadikan Tuhan gunung batu mereka meskipun keadaan tidak berubah. Nah saudara, hal ini hanya bisa dikatakan oleh seseorang yang sudah mengalami Tuhan di dalam kehidupannya.
Dia tidak hanya mengetahui Tuhan, tapi dia mengalami Tuhan. Di dalam budaya orang-orang Ibrani, mereka itu tidak melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat itu hanya sebatas konsep, hanya sebatas ide. Tapi mereka itu benar-benar melihat bagaimana Tuhan bekerja. Karena itu ditulis ya, bagaimana Tuhan mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir, bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel pada saat menghancurkan tembok Yeriko. Itu dapat mereka lihat, dan mereka lihat itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi saat Daud melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam bangsanya, di dalam bapak-bapak leluhurnya, dia bukan hanya tahu Tuhan itu bekerja kepada bapak-bapak leluhurnya, dia bukan hanya mengetahui Tuhan dari konsep pengetahuannya, tapi dalam perjalanan imannya, dia mengalami Tuhan. Sehingga saat dia benar-benar mengalami Tuhan, dia dapat mengatakan, hanya dialah gunung batuku, hanya pada Allah saja aku tenang. Sehingga dengan keyakinan ini, dia menasihatkan orang-orang sekitarnya untuk memiliki kepercayaan yang sama dengan dirinya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kepercayaan yang utuh kepada Tuhan itu bukan berarti kepercayaan tanpa keraguan-raguan. Ada begitu banyak keraguan pasti, ada begitu banyak pertanyaan, dan pasti ada begitu banyak hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh akal kita saat kita hidup bersama dengan Tuhan ya. Tetapi dari bagian ini Daud mengungkapkan meskipun ada begitu banyak hal yang tidak dimengerti, Daud mendapati dirinya tetap percaya. Dan dari sini dapat dilihat bahwa ada satu relasi yang hidup antara Daud dengan Tuhan. Nah, saya percaya bahwa kepercayaan yang utuh kepada Tuhan itu harus dibangun dari dasar relasi yang intens, relasi yang kuat, relasi yang terus-menerus dijaga. Nah, saya tidak mengerti bagaimana pergumulan saudara-saudara di rumah, pergumulan pekerjaan, pergumulan kuliah, tetapi percayalah bahwa dalam setiap pergumulan itu kita memiliki Tuhan yang hadir di dalam pergumulan itu, meskipun mungkin pergumulan-pergumulan itu kita tidak bisa melihat selesai dalam waktu yang cepat, atau mungkin ada pergumulan-pergumulan yang tidak terselesaikan. Kita tidak melihat bahwa itu dapat diselesaikan gitu. Tetapi hal yang paling penting adalah bahwa saat keadaan tidak berubah, kepercayaan kita tidak berubah kepada Tuhan. Dan itu adalah hasil atau buah dari relasi yang dibangun setiap hari dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada satu doa yang pernah diungkapkan oleh seorang teolog ya, Reinhard Niebuhr ya. Kalau saya tidak salah pengucapannya. Ada satu bagian yang sangat memberkati saya. Di bagian doanya dia mengatakan, Tuhan, beri aku hati yang tenang, beri aku kenyamanan, kedamaian hati saat ada hal-hal yang tidak bisa aku rubah, dan saat ada hal-hal yang memang tidak berubah, beri aku ketenangan, dan berikan aku keberanian untuk mengubah hal-hal yang masih bisa aku rubah. Jadi doa ini menggambarkan bahwa seorang pribadi ini bergumul kepada Tuhan. Dia meminta ketenangan batin, ketenangan jiwa, meskipun ada hal-hal yang tidak bisa dirubah dalam dirinya, yang dimana Tuhan tidak merubahnya. Dan belakangan diketahui bahwa hal yang tidak bisa dirubah ini adalah pergumulannya terhadap depresi ya. Dia depresi di dalam kehidupannya, tetapi di dalam depresinya dia melihat Tuhan senantiasa andil dalam kehidupannya. Nah, mungkin ada hal-hal yang kita masih tanyakan kepada Tuhan, kenapa ya Tuhan ini begini? Tetapi mari kita mencoba untuk belajar mengatakan demikian, belajar berkata kepada Tuhan, Tuhan, meskipun ada hal-hal yang tidak berubah, beri aku ketenangan, beri aku kerelaan hati. Nah, saudara, saya tidak tahu perjalanan iman kita ke depan akan seperti apa. Yang tahu itu adalah Tuhan dan kita. Tetapi
Saya berdoa agar di dalam perjalanan iman kita terus menghadirkan Tuhan. Meskipun pada saat perjalanan itu, pada saat pergumulan itu berlangsung, kita tidak bisa melihat ada perubahan yang baik. Tetapi kita berharap bahwa meskipun ada pergumulan-pergumulan yang tidak bisa dirubah, kita rindu, kita memiliki kemenangan iman seperti yang Daud alami, di mana kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap bersandar, kita tetap menjadikan Tuhan sebagai gunung batu kita. Meskipun keadaan tidak berubah, tetapi iman, kesetiaan, kepercayaan, relasi yang kita bangun tetap tidak berubah. Kita menjaga relasi itu meskipun keadaan kita tidak berubah. Dan saya percaya bahwa ketika Tuhan datang, itu akan menjadi suatu kemenangan yang penuh dengan kebahagiaan yang nantinya kita akan bisa rasakan. Nah, saudara-saudara, meskipun ada banyak kesulitan yang kita alami saat ini, bukan berarti kedamaian Tuhan itu tidak hadir. Nah, disinilah kita meminta bagaimana kita bisa merasakan rasa tenang di hadapan Tuhan, meski kita sedang berada di tempat yang sempit, yang terhimpit, yang menjepit kita, tetapi dalam hati kita yang paling dalam, kita merasakan ada ketenangan. Inilah gambaran yang hendak dinyatakan oleh Daud kepada setiap kita, yang juga pernah dialami oleh Daud. Dan saya berdoa agar dalam perjalanan kita berani jujur. Apa sih yang menjadi kekhawatiran? Apa sih yang menjadi kekecewaan kita kepada kehidupan ini? Apakah kita bisa mengatakan kita kecewa kepada Tuhan? Ya, kita bisa berkata, Tuhan kenapa ya begini? Tapi bukan dalam konteks yang sumut-sumut, tetapi dalam pertanyaan yang jujur. Tuhan, kenapa ya seperti ini? Tetapi meskipun seperti ini, bantu aku Tuhan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, disiplin rohani yang beberapa kali, bahkan dalam perjalanan saya setahun belakangan ini, saya selalu mendisiplinkan diri untuk membaca Alkitab di dalam doa, mendoakan Alkitab. Jadi contohnya, saat kita membaca hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kita bisa berdoa, Tuhan, kenapa ya aku tidak tenang meskipun aku tahu bahwa Tuhan itu adalah keselamatanku? Kenapa aku tidak bisa damai meskipun Alkitab menyatakan bahwa Tuhan adalah gunung batu? Kita bisa ungkapkan melalui doa, kita mendoakan Alkitab. Dari sini kita bisa berefleksi. Dan setelah itu kita bisa meminta, Tuhan bantu aku untuk memiliki iman sama seperti orang-orang yang pernah mengalami Tuhan, bahkan orang yang menulis bagian ini. Nah, saudara-saudara, kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kita kekuatan, memberikan kita keteguhan untuk tetap mempercayai Tuhan seutuhnya, sepenuhnya, meskipun keadaan kita tidak berubah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang hari ini kami sudah dengar. Bantulah kami ya Tuhan untuk dapat mempercayai Engkau di dalam perjalanan iman kami yang mungkin ke depannya akan semakin sulit. Biarlah perenungan firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan yang membekas dalam hati kami, yang akan selalu kami ingat di dalam pergumulan kami, saat kami mendapati diri kami tidak berdaya. Bantulah kami Tuhan untuk tetap mempercayai Engkau dengan segala macam keadaan yang kami hadapi pada saat ini. Tuhan, berkatilah dunia ini yang masih terus bergumul dengan keadaan pandemi. Berikanlah kekuatan kepada setiap kami. Berikanlah kekuatan kepada setiap orang-orang yang tidak kuat. Berikanlah kedamaian kepada orang-orang yang belum merasakan kedamaian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Jadi aku mau cerita sedikit nih tentang teman aku di tengah masa pandemi ini. Namanya tuh Febris. Semenjak sekolah online, dia jadi kayak orang lain gitu. Jadi pendiam, jarang ikut KTB, mungkin udah jarang ikut ibadah online juga. Terus karena kita udah lama nih nggak kontek-kontekan, aku mutusin buat ngechat dia. Cuma dianya nggak bales terus. Jadi akhirnya kita baru ketemu hari ini deh pas KTB. Udah pada join nih guys. Aku KTB dulu ya. Halo guys. Halo. Hai, halo semua. Gimana nih kabar kalian? Udah seminggu ya kita nggak ketemu dan kita baru ketemu KTB lagi hari ini. Kabarnya gimana? Baik. Iya ya, by the way ya, ini si Febris kok nggak kelihatan lagi nih, belum join ya dia? Gak tahu ya, Ci. Tadi juga aku chat tapi belum dibales. Aku juga coba telepon Ci tadi sebelum mulai KTB, cuma nggak diangkat juga. Oh gitu. Ya udah deh kalau gitu kita mulai duluan aja ya KTB-nya karena sebenarnya juga udah malam, jadi kita harus mulai duluan, udah waktunya. Sebelum kita KTB, seperti biasa kita doa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan dan penyertaan yang Tuhan terus berikan buat setiap kami. Pada saat ini terima kasih juga jikalau pada hari ini kami boleh ber-KTB bersama kembali. Bapak tolong pimpin waktu KTB kami, kiranya apa yang boleh kami renungkan betul-betul boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan waktu KTB kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, jadi sampai di sini dulu pembahasan KTB kita hari ini. Seperti biasa, setelah selesai KTB, ada yang mau di-sharingin, atau ada yang mau diceritain, atau ada yang mau diomongin nggak? Oh, nggak ada sih, Ci. Aku sih paling sama, Ci. Tiap minggu pusingin itulah pelajaran, tugas, semua. Ya, itu mulu ya ceritanya. Coba kalian, coba cerita dong, apa kayak gitu. Kan ini udah seminggu kita nggak ketemu gitu kan. Apapun boleh diceritain. Nicole nih, ada cerita ya Nicole? Ya, sebenarnya ada sih Ci itu, tapi bukan tentang aku sih. Itu si Febris tuh. Kayaknya dia lagi ada masalah deh. Soalnya setiap aku ngechat balasnya lama banget atau kadang juga nggak dibales. Terus sosmednya tuh nggak aktif. Pokoknya dia kayak ngilang gitu deh, Ci. Oh, kok gitu ya? Bener juga ya. Padahal dia waktu sebelum pandemi, anaknya fast respon banget. Loh, dia fast respon loh. Mungkin itu kali ya, Ci. Sekolah online, tugasnya banyak, ulangannya banyak. Mungkin dia sibuk kali ya. Ci, ini ada Febris to request join. Aku admit ya. Admit, langsung. Febris. Hai, Febris. Hai. Oke, udah kedengeran ya suaranya. Oke, by the way ya, sebenarnya sih kita ini udah selesai KTB-nya Febris dan sekarang lagi kayak biasa cerita-cerita, sharing-sharing seminggu ini ngapain aja. Iya, kamu on dong kameranya. Ci, udah lama loh nggak ngeliat muka kamu nih, kamu nggak on kamera. Oh, lagi nggak bisa on cam, Ci. Kenapa nggak bisa? Ayolah, udah lama nih nggak ngeliat lu. Iya, lu udah lama lu nggak ikut KTB, udah lama nggak kelihatan. Ayo dong on cam. Aduh, sorry banget nih. Situasinya lagi nggak memungkinkan. Lu lagi ada masalah ya? Lu kalau lagi ada masalah, lu cerita aja ke kita-kita. Kita semua tuh siap dengerin kok. Iya, betul. Kamu kalau misalnya memang ada pergumulan atau ada masalah, kamu bisa ceritain ke kita kok. Yuk, boleh cerita. Gimana ya? Ya udah deh. Jadi inti dari permasalahannya sejak sekolah online aku tuh jadi stres banget karena banyak tugas yang dikasih sama guru dan juga ulangan setiap harinya. Sampai-sampai bikin aku tuh nggak punya waktu untuk temen, keluarga, dan terutama buat Tuhan. Jujur, sedih banget sih dan merasa tersesat gitu. Berasa capek banget.
Oh, jadi gitu. Lain kali ya, kalau memang kamu ada pergumulan atau kamu ada sesuatu yang memang kamu mau ceritain, kamu boleh langsung cerita ke aku secara langsung boleh. Terus ke teman-teman KTB lain kamu boleh juga loh cerita. Jadi nggak dipendam sendiri. Karena pasti lebih enak kalau misalnya masalah itu kamu ceritakan. Ya nggak teman-teman? Yoi. Bener. Feb, semua orang tuh juga punya masalah kok. Gue juga punya kekhawatiran gue sendiri. Cuma tuh masalah hidup kita tuh emang gak akan pernah habis dan bakal ada terus. Intinya sih jangan dibawa stres dulu, Feb. Bener banget, bener banget. Kita semua pasti punya masalah gitu kan. Kayak gue juga pun punya masalah gitu yang emang kita mungkin gak bisa gitu ya ceritain ke orang satu-satu. Tapi kalau misalnya butuh teman cerita, butuh teman ngobrol, lu bisa banget nih chat kita-kita. Atau kalau misalnya mau PC gue juga boleh. 24/7 pasti gue ladenin kok. Iya, setuju. Jujur ya, gue juga punya pergumulan sendiri dong. Terus ditambah pandemi sekarang ya, pasti semua orang punya kekhawatiran masing-masingnya. Kalau gue sih, gue merasa kayak teman gue udah nggak ada gitu ya, kayak tiap hari natap layar laptop doang. Teman gue jadi makin dikit deh pokoknya gitu. Terus ditambah lagi tuh bapak emak gue tiap hari sibuk kerja mulu, gak ada waktu gitu buat gue. Pokoknya gue ngerasa sendiri banget deh. Ya, aku mau ngerti sih pergumulan kalian. Kayak memang semua ini berat ya buat dilalui, apalagi dijalani. Kondisi kita biasanya aja udah cukup melelahkan gitu. Apalagi kondisi baru yang kayak gini. Kayak perlu adaptasi sana-sini lagi. Tapi teman-teman, jangan lupa ya, kalau Tuhan tetap baik di masa apapun. Ada Tuhan yang berjalan bersama kalian selama ini. Jadi jangan lupa buat terus bergantung dan bersandar sama Tuhan. By the way, sebenarnya apa yang sekarang kalian lagi alamin dan kita lagi omongin sekarang ini akan diangkat jadi tema Natal kita tahun ini. Nah, Cici mau ajakin kalian untuk ikutan. Kenapa? Supaya kalian juga semakin dikuatkan. Gitu. Cici, Ya, KTB-nya boleh ditutup dulu nggak? Aku dipanggil ini nih orang tua aku. Iya, Ci, aku juga mau belajar. Iya, aku juga Aku ada tugas juga. sih, Ci. Aku juga ada ulangan besok, Ci. oke, nggak apa-apa. Kalau gitu kita stop dulu KTB kita sampai saat ini. Kita tutup dulu KTB kita dengan berdoa bersama seperti biasa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk waktu KTB yang sudah berlalu. Tuhan tolong pimpin kami dan sertai kami, kiranya kami boleh dimampukan untuk boleh melakukan firman-Mu dari hari ke hari, sehingga hidup kami boleh terus menyenangkan dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk KTB pada hari ini, pimpin kehidupan kami selanjutnya, kiranya kami boleh terus menjadi anak-anak terang dan garam dimanapun Engkau tempatkan kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke. Tidak lupa, Cici mau ingatkan dulu, jangan leave dulu ya. Jadi Cici mau ingatkan, untuk minggu depan di hari Jumat kalian ada PA. Itu di hari Jumat jam 7. Jangan lupa join ya, PA hari Jumat jam 7. Cici mau semua kalian join. Lalu minggu depannya lagi seperti biasa kita akan KTB lagi. Nanti kita tentuin lagi waktunya yang kita bisa semua. Oke? Jangan lupa ya, PA jam 7. Oke, boleh leave semua. Dah, thank you. Bye-bye. Dadah. Mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala tempat dan segala abad, kita mau mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sanalah ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa melakukan transfer ke rekening gereja, dan yang kedua, kita bisa mengumpulkannya terlebih dahulu dan akan kita berikan pada gereja pada saat gereja dibuka kembali. Mari kita menaikkan pujian kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik. Kasih-Mu mengalir seperti sungai di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Berkat-Mu pun mengalir di dalam hidup kami Tuhan. Pada hari ini kami membawa persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau saja yang melihat hati kami, yang memberi dengan sukacita ini Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Engkau pimpin orang-orang yang menggunakan, yang mengelola uang-uang persembahan kami ini, sehingga persembahan kami ini bisa menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, hari ini kita belajar kembali bagaimana rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi hidup kita. Kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu cemas, karena Tuhan adalah Allah yang baik. Bagaimana dengan respon dari kita? Apakah hati kita mau keras seperti batu, atau hati kita mau lunak seperti tanah liat yang siap dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana yang indah? Kita mau pulang dengan satu lagu tekad bahwa kita mau menjadi bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Kekuatan di hidupku, ketenangan batinku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu menyembah.
saudara-saudara yang sedalam Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Marilah kita pulang dengan ucapan syukur kita kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini, karena kami telah bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman ini yang menjadi suatu kekuatan buat kami saat kami kembali beraktivitas. Kiranya firman-Mu ini yang meneguhkan iman kami. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai setiap kita, pribadi kita, sampai Kristus datang yang kedua kalinya, menjemput kita bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Amin. Haleluya, 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 amin, Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.